Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, dengan NIM 240417015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam dan budayanya pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Oke, langsung saja kepada intinya, kepada pembahasannya. Perkembangan Islam dan budayanya pada masa kolonial Belanda. Nah, di mana pada masa kolonial Belanda, Islam di Indonesia ini mengalami perkembangan yang kompleks dan juga dinamis gitu. Tetapi di satu sisi, Islam ini mengalami pembatasan dan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi di sisi lain juga Islam mengalami revitalisasi dan modernisasi melalui berbagai gerakan dan organisasi Islam. Nah, politik Islam kolonial Belanda pada para pemerintah kolonial Belanda, mereka memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap Islam gitu. Tergantung pada situasi dan kepentingan mereka. Yang dimana awalnya para pemerintah Belanda ini cenderung bersikap netral saja gitu, tidak mencampuri urusan agama. Namun setelah munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama Islam, Belanda ini mulai menerapkan kebijakan yang lebih represif untuk membentuk sebuah badan penasehat yang terdiri dari para ahli hukum dan juga ahli bahasa, yang dimana mereka bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam. Nah, badan ini juga bertugas untuk mengawasi kegiatan keagamaan dan memberikan izin kepada orang-orang untuk belajar ataupun mengajar agama Islam. Adapun penjelasan yang lebih spesifik mengenai berbagai aspek yang penting itu dalam perkembangan Islam pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama, kebijakan kolonial Belanda terhadap Islam. Nah, di mana para pemerintah Belanda ini menerapkan sebuah kebijakan yang beragam terhadap Islam gini. Tergantung pada kepentingan politik dan ekonomi mereka gitu. Tetapi beberapa kebijakan utama yang meliputi, yang pertama itu adalah sistem politik Islamofobia awal, atau bisa disebut dengan VOC gitu. Dan di mana VOC ini adalah Vereeniging Oost-Indisch Compagnie. Nah, di mana mereka cenderung bersikap represif terhadap Islam, terutama terhadap ulama dan santri yang dianggap sebagai ancaman. Hal ini tuh terlihat gitu dari berbagai perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam gitu. Seperti perlawanan Sultan Agung Mataram gitu pada tahun 1628 sampai 1629 gitu. Yang memiliki basis Islam yang sangat kuat gitu. Nah, perlawanan para ulama seperti Syekh Yusuf Al-Makassari dan Kiai Mojo yang melawan terhadap kolonial Belanda gitu. Yang kedua, kebijakan Islam moderat pada abad ke-19 dan 20. Nah, setelah perang di Penogoro pada tahun 1825 sampai 1830, Belanda mulai menyadari gitu bahwa Islam itu tidak bisa sepenuhnya ditekan. Maka oleh karena itu mereka menerapkan kebijakan Islam politik gitu, dengan mengawasi Islam tetapi tidak secara langsung gitu melarangnya gitu. Ya, contohnya seperti pembentukan kantor urusan pribumi dan Islam. Nah, di mana hal ini tuh untuk mengontrol aktivitas keagamaan agama Islam gitu. Dan juga memanfaatkan penghulu dan ulama yang lebih pro Belanda dalam administrasi Belanda. Yang kedua ini adalah dualisme kebijakan dan yang menghambat dan memanipulasi Islam. Nah, Belanda ini sangat mendukung Islam gitu,
dalam aspek ibadah, tetapi menekan gerakan Islam dalam aspek politik gitu. Nah, mereka memperkenalkan Snouk Hurgronje, seorang orientalis yang mengusulkan agar Belanda ini tidak menekan Islam untuk ibadah gitu. Dalam artian ibadah ini ada ibadah haji, zakat, sholat dan lain-lain gitu. Tetapi harus menekan Islam politik itu dalam perlawanan dan jihad gitu. Nah, maka larangan terhadap penerbitan dan penyebaran buku-buku Islam revolusioner gitu. Mereka dilarang gitu agama Islam pada masa kolonial Belanda dalam penerbitan dan penyebaran buku-buku Islam revolusioner gitu. Terus yang selanjutnya ini adalah peran Islam dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, Islam ini menjadi salah satu faktor utama gitu dalam perlawanan terhadap Belanda. Nah, kenapa hal ini tuh terlihat dari berbagai perlawanan yang memiliki basis keislaman gitu. Yang pertama, Perang Padri gitu yang terjadi pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Nah, di mana Perang Padri ini dipimpin oleh kaum Padri ataupun ulama reformis Minangkabau, yang dimana mereka melawan kaum adat dan akhirnya pada endingnya itu melawan kolonial Belanda. Ya, dimana Perang Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol gitu dengan ideologi Islam yang kuat itu. Yang kedua ini adalah Perang Diponegoro yang terjadi pada 1825 sampai dengan 1830, di mana Perang Diponegoro ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, seorang bangsawan Jawa gitu yang mendapat dukungan dari kaum santri-santrinya gitu, dan juga menggunakan simbol dan strategi Islam dalam perjuangannya melawan kolonial Belanda ini. Yang kedua, perlawanan Aceh yang terjadi pada 1873 sampai 1912. Nah, perlawanan Aceh ini yang melawan ekspansi Belanda ke Aceh gitu, di mana dipimpin oleh ulama seperti Teku Umar, Cut Nyak Dien, dan juga Tengku Cik di Tirol. Nah, Islam ini dijadikan sebagai semangat jihad melawan penjajahan kolonial Belanda atas negara Nusantara ini. Nah, gerakan anti kolonial Islam modern itu. Nah, di mana pada saat ini lahirnya organisasi Islam seperti Sarekat Islam yang berdiri gitu pada tahun 1911, yang awalnya mereka itu bertujuan untuk ekonomi tetapi berkembang menjadi gerakan nasionalis Islam gitu. Yang kedua ini adalah organisasi Islam Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912. Nah, organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, yang memiliki tujuan untuk membangun pendidikan Islam yang modern di Nusantara ataupun di Indonesia ini. Yang ketiga, perkembangan budaya Islam pada masa kolonial gitu. Ini mencakup tentang budaya pada masa kolonial. Meskipun menghadapi tekanan dari Belanda, budaya Islam tetap berkembang dalam berbagai bentuk gitu. Yang pertama, pendidikan Islam tradisional dan modern. Nah, pesantren ini tetap menjadi pusat pendidikan Islam meskipun mendapatkan pengawasan yang ketat gitu dari kolonial Belanda, dan juga munculnya madrasah dan sekolah berbasis Islam seperti Madrasah Diniyah dan juga Muhammadiyah yang mengadopsi sistem pembelajaran modern di dalamnya. Seni dan sastra Islam ini yang selanjutnya, di mana seni dan sastra Islam ini berkembangnya itu seperti syair perang salib di Aceh gitu, yang terjadinya di Aceh gitu. Munculnya karya-karya ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi guru di Makkah gitu pada saat itu. Nah, perkembangan hikayat dan sastra Melayu Islam. Yang selanjutnya ini adalah haji dan pergerakan Islam. Naiknya jumlah jemaah haji dari Indonesia ke Makkah yang membawa ide-ide baru gitu.
termasuk pembaruan Islam dan gerakan pra-Islamisme. Nah, Belanda ini sempat membatasi haji itu pada saat itu karena mereka takut terhadap radikalisasi anti kolonial. Jadi penolakan masyarakat lokal Nusantara ini terhadap kolonial-kolonial Belanda gitu. Dan yang terakhir ini adalah arsitektur dan kebudayaan Islam. Nah, masjid tetap berkembang meskipun tetap diawasi ketat oleh kolonial Belanda. Itu seperti Masjid Raya Baitur Rahman Aceh itu kan dibatasi oleh pemerintahan kolonial Belanda gitu. Nah, tradisi Islam seperti Maulid Nabi, Ziarah Wali dan tarekat berkembang yang sangat pesat gitu. Nah, itu perkembangan budaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi pada intinya, pada masa kolonial Belanda ini, Islam ini mengalami berbagai tantangan dan perkembangan gitu pada masa kolonial Belanda itu. Nah, di mana di satu sisi kan Islam itu menjadi alat perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi di sisi lain juga pemerintahan ataupun kolonial Belanda ini mencoba untuk mengendalikan Islam gitu melalui kebijakan seperti Islam politik dan manipulasi elit agama gitu. Nah, tetapi meskipun demikian, pendidikan Islam, budaya dan juga organisasi Islam tetap berkembang dan menjadi fondasi penting gitu bagi kebangkitan nasional Indonesia di kemudian hari hingga saat ini yang kita rasakan gitu kan. Banyak sekali organisasi-organisasi Islam gitu yang memang awalnya itu memiliki tantangan yang sangat berat gitu pada masa kolonial Belanda ini. Tetapi organisasi Islam ini bisa berkembang pesat dan maju hingga saat ini bisa kita rasakan gitu. Nah, itu mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam perkataannya, kekurangan dalam penyampaiannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.